Kalau kita mau kaya, kita harus paham tentang uang. Kita harus paham bagaimana caranya untuk investasi. Harus ada ilmunya. Nah, di sini saya akan ngomongin lagi tentang keuangan. Ya, saya akan membagikan insight terkait dengan salah satu buku yang lumayan menarik. Namanya itu adalah Money Master the Game, ditulis oleh Anthony Robbins. Jadi ini dia adalah salah satu motivator terbaik di dunia ya, yang dimana dia memang keliling dunia dan tiketnya itu mahal. Nanti kalian bisa Google aja. Dia itu memang fokus utamanya di motivasi, tapi buku ini memang dia tulis tentang keuangan. Jadi dia ketemu dengan banyak orang-orang hebat di dunia yang memang terbaik dalam ranah keuangan. Nah, kemudian dia tanyakan ke orang-orang ini tentang insight terkait dengan keuangan dan dia tuangkan ke dalam bukunya. Nah, bagi kalian yang sukanya baca buku, nanti kalian bisa beli bukunya dan baca ya, namanya Money Master the Game. Tapi di sini saya akan share insight dari buku ini dan kemudian ditambah dengan pemahaman saya secara pribadi. Oh ya, sebelum saya lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe di channel ini ya, supaya kalau ada video baru akan muncul di halaman home kalian. Nah, bagi kalian yang ingin belajar bisnis atau sudah punya bisnis, ingin membesarkan bisnis kalian bisa coba cek aplikasi Growin yang sedang saya bangun. Ini ada ribuan ilmu teknis bisnis, bisa konsultasi tertulis, ada template dokumen siap pakai, dan ada networking sesama pebisnis. Yang pertama itu adalah pemahaman tentang kebebasan finansial bertingkat. Ya, kita tahu bahwa semua orang itu punya tujuan untuk mencapai kebebasan finansial. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam, kebebasan finansial ini ada beberapa tingkat. Yang pertama itu sebutannya adalah security atau aman gitu ya, di mana kita memiliki dana darurat 6-12 bulan pengeluaran. Ini juga sesuatu yang saya selalu tekankan ya. Kalau misalnya kita masih single, dana daruratnya di level 6 bulan. Tapi kalau misalnya kita sudah punya keluarga, sampai dengan 12 bulan pengeluaran. Kenapa? Supaya kalau tiba-tiba pendapatan utama kita hilang, kita kena PHK, atau tiba-tiba ada COVID, bisnisnya turun, kita bisa menggunakan dana darurat ini untuk bertahan hidup sampai kita bisa mendapatkan pendapatan aktif lagi. Oke? Kemudian tingkat yang kedua dari kebebasan finansial ini adalah independence. Jadi, passive income kita itu sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup ya, jadi kalau yang sifatnya keinginan mungkin belum, tapi kebutuhan hidup, misalnya ngontrak, kemudian ada makan, listrik, air, ya transportasi sehari-hari kerja, itu semuanya sudah terpenuhi dari passive income. Nah, kalau misalnya kalian sudah di level ini, ya berarti kalian sudah di level kedua ya, independence. Dan kemudian level yang ketiga itu adalah kebebasan finansial absolut. Ya, jadi ini level di mana passive income-nya ini sudah bisa memenuhi gaya hidup impian. Jadi kalian mau beli barang mahal, pengen pergi jalan-jalan, ya pengen beli kopi mahal, itu nggak akan mempengaruhi uang kalian. Karena passive income kalian sudah bisa memenuhi itu. Jadi benar-benar nggak perlu kerja lagi, sudah bisa memenuhi ini semua. Kalau dari saya ya seharusnya kita dalam hidup ini tujuannya adalah kebebasan finansial absolut yang terakhir ini dan dicapainya semudah mungkin. Memang kebanyakan orang ya secara konservatif memang bilangnya di usia tua maunya mencapai kebebasan finansial yang dimana bisa memenuhi kebutuhan hidup. Rata-rata kebutuhan hidup dasar lah. Tapi kalau menurut saya idealnya ya kita harus kejar yang absolut, level ketiga, memenuhi gaya hidup impian. Jadi kita mau ngapain pun udah enak gitu ya, nggak perlu kerja lagi. Hanya dari passive income. Kemudian insight yang kedua adalah terkait dengan investasi berbasis alokasi aset. Ya, jadi dia membagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah keranjang yang namanya adalah keranjang inti, keranjang aman, yang dimana ini besarnya 30% ditaruh di dalam instrumen yang aman ya, seperti obligasi ataupun deposito, yang dimana pokoknya itu terjaga. Ya tidak seperti saham ataupun kripto yang dimana ini sifatnya sangat fluktuatif. Jadi 30% di sini, kemudian 50% di dalam keranjang yang namanya adalah growth ya untuk bertumbuh. Ini di saham dan juga real estate kalau menurut dia. Kalau saya pribadi di sini saya akan masukkan ke dalam saham ya, terutama yang blue chip yang memang dalam 10 tahun terakhir, CAGR-nya atau return-nya per tahun itu memang sudah terukur. Ya sudah terlihat, oh 10 tahun terakhir setiap tahunnya 7% nih secara rata-rata pertumbuhannya. Taruhnya di sana untuk keranjang growth ini. Nah kemudian yang terakhir, keranjangnya adalah keranjang resiko atau keranjang dream, dia sebutnya keranjang impian. Jadi ini besarnya adalah 20%, yang dimana ini kita investasinya agresif. Nah ini bisa di saham di luar dari yang blue chip ataupun di kripto ya, yang dimana kita memang tujuannya adalah untuk mendapatkan return yang lebih. Nah, kebanyakan orang memang terutama yang anak muda karena memang mau semuanya instan, ini keranjang yang ketiganya all in.
Jadi 100% ini di keranjang resiko. Kalau saya sendiri nggak setuju dengan pendekatan ini, kalau misalnya pun ingin benar-benar maksimal, bisa dipisah. Jadi mungkin kalian incar dulu portfolio investasi yang pertama adalah keranjang yang dimana memenuhi kebutuhan hidup kalian. Setelah itu ada, misalnya di deposito ataupun di RDPU ataupun di obligasi, itu setelah ada dan bisa memenuhi kebutuhan hidup bulanan, sisanya all in di yang resiko nggak apa-apa. Jadi ini ada dua nih keranjangnya, yang satu udah buat aman dulu, apalagi kalau ada tanggungan gitu ya, kebutuhan hidup bulanan sudah tidak pusing, baru sisanya all in di kripto. Itu nggak apa-apa. Tetapi kalau saya secara umum ya tentunya saya nggak seperti itu. Saya batasi kalau di kripto itu saya di level 5 sampai dengan 10% dari total portfolio. Ya walaupun memang banyak anak muda yang sekarang sangat agresif ya, di kripto itu 100%. Kalau saya sangat tidak menyarankan ya. Kembali lagi ini setiap orang punya pendapat yang berbeda. Kalau dari saya, memang kita fokus mencari uang di luar dari investasi. Investasi itu adalah menumbuhkan portfolio kita secara aman. Jadi kita nggak usah pusing liatin kita punya portfolio terus-menerus dari bulan ke bulan, tapi kita pusingnya itu di bagaimana caranya untuk mendapatkan pendapatan tambahan setiap bulannya. Kemudian insight yang ketiga adalah pemahaman tentang prinsip compound interest. Ya ini mungkin kalian juga sudah banyak yang paham ya. Jadi Warren Buffett itu bisa kaya karena dia mulai investasi dari dia muda, dan dia menggunakan kekuatan dari compounding yang diinvestasikan menghasilkan return yang dimana returnnya diinvestasikan kemudian digulung terus sampai dia tua. Jadi seseorang yang investasi 1 miliar di usia 20 dibandingkan dengan kalian yang mungkin di usia 30, kalian itu bedanya sudah 10 tahun. Kalau misalnya digulung terus, itu bedanya sudah cukup signifikan. Kalau kita tarik 50 tahun dengan nominal yang sama dan asumsi rata-rata return yang sama gitu. Jadi paling ideal memang kita memulai investasi itu sedini mungkin ya, dan digulung terus untuk memanfaatkan prinsip dari compound interest. Dan salah satu tantangan dari berinvestasi itu adalah mengambil uangnya untuk kebutuhan jangka pendek. Jadi uangnya sudah kalian alokasikan misalnya untuk masa pensiun, kalian taruh di saham blue chip, tiba-tiba keluarga ada yang sakit, kalian jual itu dan kalian pakai untuk kebutuhan keluarga. Kalau dari saya, seharusnya itu dianggap uangnya sudah nggak ada. Jadi uang yang diinvestasikan untuk jangka panjang itu dianggapnya sudah tidak ada. Apapun yang terjadi tidak akan diambil supaya tidak mengganggu kita punya goal dari awal, yaitu dalam jangka panjang kebutuhan kita terpenuhi nanti di masa tua. Ini memang gampang di ngomongin tapi susah untuk dilakukan ya. Dan kebanyakan orang biasanya jebolnya di sini. Jadi dia sudah alokasi portfolio untuk investasi, kemudian uang yang buat investasinya itu diambil lagi gitu buat kebutuhan jangka pendeknya. Ini nggak gampang, jadi kalian butuh untuk melatih kedisiplinan kalian secara keuangan. Dan hindari menjual beli terlalu banyak ya. Kalau dari saya, setiap bulan ada pendapatan yang masuk, itu ada yang kita alokasikan untuk investasi, kemudian kita belikan instrumen investasinya. Entah itu obligasi, entah itu reksadana pasar uang, entah itu saham ataupun kripto, kita belikan di hari yang sama. Pada saat pendapatan masuk, kita alokasikan, kemudian kita belikan. Dan jangan menjual ataupun membeli kalau memang belum waktunya untuk kita monitoring portfolio. Dari saran saya, kita monitor itu setiap 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan kita lihat lagi nih, oh yang tadinya kita alokasi 50% ini di instrumen yang aman, kemudian 50%-nya lagi di instrumen yang beresiko. Ternyata setelah 6 bulan, karena instrumen yang beresiko ini nilainya naik, exposure kita secara portfolio naik nih, yang beresiko jadi 60%. Oh kita mau rebalance deh, yang beresiko kita jual, supaya kita masukin ke yang tidak beresiko. Jadi itu dilakukan per 6 bulan. Tapi jangan sampai di tengah jalan nih jual beli, naik dikit jual, kemudian mau nunggu sampai turun beli. Selain menghabiskan waktu energi kalian yang setiap hari kalian mungkin sudah ada kerjaan utama untuk mendapatkan pendapatan utama tambahan, ini juga jadinya menggerus sebenarnya secara return ya, karena biaya dari kalian menjual beli itu nggak kecil kalau diakumulasi gitu. Kalian bisa hitung sendiri nanti pakai Excel, itu nggak kecil jumlahnya. Kalau kita hitung satu kali mungkin kecil, tapi kalau hitung dalam 1 tahun berapa kali, dihitung dalam 10 tahun, dalam 20 tahun, itu gede juga gitu. Kemudian insight yang keempat adalah strategi proteksi keuangan. Nah ini orang punya pemahaman yang beda-beda. Tapi anyway ini adalah insight dari bukunya ya. Yang pertama itu adalah asuransi. Memang betul, asuransi ini adalah salah satu cara untuk memproteksi keuangan kita ya. Banyak sekali orang yang sudah mengumpulkan uang capek-capek di tengah jalannya, jebolnya itu gara-gara ada yang sakit. Entah nanti orang tuanya kena penyakit kronis, entah nanti pasangannya, entah nanti anaknya. Dia harus mengeluarkan semua tabungannya untuk membayar biaya kesehatan. Jadi memang ini salah satu yang bisa digunakan untuk proteksi kesehatan. Kalau dari saya ya secara pribadi, karena setiap orang mungkin punya pendapat yang berbeda. Mungkin ada kalian di sini yang nggak percaya sama sekali sama asuransi, ya karena kalian mungkin punya pengalaman yang buruk, ya tapi
itu sebenarnya menurut saya pasti balik lagi ke polis asuransi ya. Kita kalau misalnya beli asuransi ya tergantung polisnya. Ya kita mesti baca polisnya yang benar. Nah, tapi kalau dari saya, kalau kita memang kekayaannya belum berlimpah, asuransi itu memang baik untuk proteksi keuangan. Tapi kalau kekayaan kita berlimpah, ya maksudnya sudah di atas level 5 miliar, di atas level 10 miliar gitu. Menurut saya ya, ini menurut saya, asuransi itu nggak terlalu diperlukan. Jadi uangnya itu bisa kita investasikan sendiri, kita alokasikan sendiri untuk uang kesehatan. Tapi kalau uang kita belum berlimpah, nah, damage yang disebabkan oleh penyakit yang ketika kita berobat itu besar. Jadi menurut saya tetap ya asuransi ini akan ada gunanya ya, terutama asuransi kesehatan. Dan di luar dari asuransi kesehatan juga ada asuransi jiwa ya, yang dimana ini sifatnya kalau yang menjadi tulang punggung keluarga ada asuransi jiwa ketika dia meninggal. Nah, itu ada uang pertanggungan yang akan didapatkan oleh yang ditinggalkan. Nah, ini balik lagi, setiap orang punya pendapat yang berbeda. Tapi kalau dari saya, kalau memang kekayaannya belum berlimpah, memang ini sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan. Karena banyak sekali cerita ya, orang tua yang dimana tulang punggungnya itu meninggal, kemudian keluarga yang ditinggalkan tuh nggak ada apa-apa, nggak ada duit. Berat banget hidup dari bulan ke bulan. Dan cerita ini sudah banyak sekali. Dan di dalam buku ini juga diceritakan tentang pentingnya asuransi properti. Nah, kalau ini saya setuju ya, kalau misalnya kita punya properti, ruko, atau kita punya pabrik, memang itu penting untuk dibelikan asuransi. Karena kita nggak tahu apa yang bisa terjadi ya, misalnya tiba-tiba kebakaran, listrik meledak, atau misalnya tiba-tiba ada gempa bumi, hancur, dan harus ada pembetulan, itu memang chance-nya kecil, tapi sekali datang itu damage-nya gede. Kita harus keluarin uang banyak. Jadi memang ini salah satu cara untuk memproteksi keuangan kita. Kemudian hal kedua yang perlu dipahami dari sisi strategi proteksi kekayaan adalah dari sisi legal. Jadi penting untuk kita paham tentang struktur kepemilikan aset. Ya, jadi setiap orang punya caranya sendiri. Misalnya kalau kita lihat orang kaya, itu banyak sekali yang mereka nggak mau punya aset atas nama pribadi. Nggak mau ribet, semuanya dilempar ke PT. Jadi selain menyembunyikan dia punya alamat pribadi, dia juga nggak mau membayar pajak lebih. Karena kalau misalnya kita tarik uangnya keluar dari perusahaan, misalnya kita tarik dalam bentuk dividen, itu kan kena pajak. Kemudian kita belikan mobil atas nama pribadi. Daripada kita tarik kena pajak, baru kita belikan asetnya, mendingan langsung beli aja pakai nama PT. Nah, banyak yang seperti itu. Tapi kembali lagi setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Nah, kemudian dari sisi legal ini juga perlu dipikirkan bagi kalian yang punya bisnis gitu ya. Kalau saya ya punya bisnis, saya sukanya dengan struktur PT. Walaupun saya punya CV juga ya. Tapi kalau secara umum saya lebih suka struktur PT. Kenapa? Karena PT itu adalah subjek hukum. Dia adalah badan hukum. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, PT-nya pilot, kita terpisah sebagai pemegang saham. Nggak kena sampai harta pribadi. Kalau CV itu kena sampai harta pribadi. Jadi kalau misalnya kenapa-kenapa, ada masalah pajak, ada hutang nggak dibayar, itu kena sampai harta pribadi. Nah, untuk bisnis yang memang sifatnya sudah cukup stabil, nggak ada hutang bank, dan pemiliknya hanya kita, nggak rencana ngambil duit dari investor, itu saya memang menggunakan CV. Karena kenapa? Penarikan profitnya atau dividennya yang disebut dengan prive itu nggak kena pajak, beda dengan PT. Nah, jadi pemahaman ini sangat penting ya. Kalian harus paham tentang legalitas, ya baiknya seperti apa, berikut dengan pajak. Seperti apa nih yang baik untuk kalian, ya untuk proteksi juga keuangan kalian. Kemudian insight kelima dari buku ini adalah psikologi dari kekayaan. Jadi dia mengajak kita untuk mengubah mindset kita dari konsumen menjadi investor. Ya kalau bisa, setiap uang yang kita keluarkan kita pikir, apakah ini benar-benar uang yang kita pakai untuk kebutuhan? Kalau ini sifatnya hanya keinginan, kayaknya lebih baik kita investasi deh. Itu kalau udah jadi habit, itu luar biasa. Jadi kalian misalnya mau beli es kopi. Wah, es kopinya 80.000. Udah 80.000 kali 30, satu bulan 2,4 juta. Ya mending setiap bulan 2,4 juta beliin saham deh. Kalau kalian bisa mengubah sifat konsumerisme kalian menjadi investasi, itu akan sangat luar biasa. Ini saya juga masih melatih diri saya ya, walaupun saya juga memang ada juga pembelian yang sifatnya itu keinginan gitu, bukan benar-benar kebutuhan. Tapi saya juga melatih diri saya untuk selalu berpikir menjadi investor. Kemudian hal selanjutnya di sini terkait dari psikologi kekayaan itu adalah menerapkan prinsip 50-30-20, di mana 50 itu adalah untuk kebutuhan, 30 adalah untuk keinginan, dan 20 untuk investasi. Balik lagi, setiap orang itu beda-beda. Kalau saya, baiknya menurut saya ya, kalau kita masih muda, kebutuhan 50 boleh, sisanya investasi. Keinginannya nggak usah ada. Kebutuhan semakin kecil semakin bagus, sisanya investasi. Investasi ilmu kepala, investasi jaringan kenalan, ataupun investasi untuk jangka panjang ya, untuk masa pensiun ataupun tujuan jangka panjang yang ingin kita capai.
Balik lagi, setiap orang punya cara yang berbeda, jadi nanti kalian tentukan saja style kalian itu yang seperti apa. Kemudian hal selanjutnya lagi terkait dengan psikologi dari keuangan ini adalah fokus pada value investing. Jadi jangan trading, jangan spekulasi jangka pendek. Banyak orang yang cerita dia trading jadi kaya, itu chance-nya itu kecil sekali, 0,0000001% ya. Nggak banyak orang yang kaya dari trading. Kalian harus full time, harus paham semuanya. Dan itu pun ada chance untuk gagal juga. Jadi kalau kalian misalnya memang nggak full time di trading, mendingan investasi. Lebih baik itu adalah value investing. Kita lihat sesuatu itu di masa depannya harganya bisa berapa ya, value baiknya bisa di berapa, kemudian kita lihat dia sekarang masih under value dan kita invest di sana. Baiknya seperti itu supaya kita bisa fokus di kerjaan utama kita, menambah pendapatan utama kita. Nah, jadi kira-kira 5 ini ya insight dari bukunya. Jangan lupa untuk dieksekusi ya. Kalau kalian misalnya cuma mendengar ini, nggak ada gunanya. Nggak akan ada yang berubah dalam hidup kalian. Catat dan kemudian kalian eksekusi. Semoga berguna ya.